وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه وحث علينا بالاقتداء لهم بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم إذا اقتديتموهم اهتديتم كما قال والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah diucapkan dalam suasana seperti ini. Namun kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Kecuali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita semua inayat dan taufiknya, masih tetap menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya, antara nikmat kesehatan, kemampuan dan keinginan untuk mentaati perintahnya. Karena berapa banyak orang yang diberikan kesehatan dan kemampuan, akan tetapi tidak diberikan hidayat untuk melaksanakan perintahnya. Mereka tetap membangkang, belum sadar bahwa dirinya sebagai hamba yang harus menyembah kepadanya dan pada suatu saat akan kembali kepadanya. Apalagi kalau secara tiba-tiba dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak siap, wal iazubillah. Akan tetapi alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini dengan nikmat kesehatan dan kemampuan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita yang pelaksanaannya sekali sepekan, yaitu salat Jumat. Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, sekiranya kalian akan menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Selawat dan taslim kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas bumi ini sebagai rasul dan muallim untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'itsu mualliman. Maka tidak pantaslah seseorang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mau atau enggan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah hasanah bagi kalian yang mengaku sebagai pengikutnya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Tujuan utama perintah melaksanakan ibadah pada hakikatnya agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan takwa akan mengantarkan kita bisa masuk ke dalam surga Jannatul Naim, insyaallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam kondisi apapun, senang atau susah, lapang atau sempit, aman atau ketakutan, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi PPKM, social distancing, atau karantina yang sudah berjalan
hampir 2 tahun lamanya untuk memutuskan rantai mewabahnya COVID-19, kita tetap diminta terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran kita. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi segala permasalahan, termasuk masalah pandemi COVID-19 atau penularan virus corona. Takwa adalah istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar dari segala persoalan kehidupannya, termasuk pandemi COVID-19 atau penularan virus corona yang kita alami sekarang, yang kita belum tahu pasti kepastiannya kapan berakhir. Akan tetapi, namun demikian kita sebagai umat Islam tetap meyakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala akan terwujud sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Selanjutnya dalam surah tersebut ayat 4, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan janjinya kepada kita kepada orang yang bertakwa dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah keyakinan kita sebagai umat Islam yang harus mempercayai segala yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya, kesabaran merupakan modal kedua yang sangat perlu juga dipupuk, karena ujian akan berakhir dengan suatu kemuliaan apabila diiringi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fil hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jamaah Jumat yang berbahagia, para kekasih Allah, para nabi dan orang-orang saleh banyak menghadapi ujian berat, tetapi dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi cobaan dengan api yang disiapkan Raja Namrud untuk membakarnya. Nabi Yunus alaihissalam mendapat cobaan dengan karantina dalam perut seekor ikan dalam waktu tertentu. Nabi Yusuf juga dikarantina dalam penjara dalam beberapa tahun lamanya. Dengan kesabarannya akhirnya keluar dari penjara dan menjadi nabi dan raja. Begitu juga Rasulullah SAW melakukan karantina dan isolasi selama 40 hari lamanya di Gua Hira. Beliau meninggalkan keluarganya karena kehidupan masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kemusyrikan. Akan tetapi karena kesabarannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan mendapatkan wahyu yang pertama sebagai pertanda bahwa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul yang membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dengan bercermin kepada ujian dan cobaan yang dihadapi dan dialami para kekasih Allah Subhanahu wa taala disebutkan di atas, maka untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertakwa dan bersabar serta memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat ampunan dan kemuliaan di tengah-tengah menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini. Jemaah Jumat yang berbahagia, untuk menjaga dan memelihara ketakwaan kita, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk sekaligus menjadi indikator seseorang itu menjadi orang yang bertakwa dengan sabdanya, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan."
Artinya bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja berada, dan ikutkan yang tidak baik dengan amal yang baik agar dapat menghapusnya, serta berinteraksi dengan orang lain dengan tindakan dan akhlak yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, maka tanda orang yang bertakwa ada dua. Pertama, kalau melakukan kesalahan atau hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka dia cepat mengakui dan menyadari kesalahannya. Dia menyalahi kesalahannya yang dia lakukan dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berinteraksi dan bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik atau dengan penuh kesantunan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqai wad dawam falaysa lahu syarikun wala syabih al hayyul qayyum dzul jalali wal ikram ahmaduhu wa ma hamidahu habir illa na lama yujzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadhru al yaumin la raiba fi wala riya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي هذا الشرف أقسى معانيه وأنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج عجز الفصحاء والبلغاء عن إدراك معانيه. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ود عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرة الكرام وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والشيوعيين ودمر أعداءك أعداء المسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.